yang baik Ustaz, ya, antara istri dan juga antara suami dan juga istri. Namun Ustaz, ketika kita membangun sebuah rumah tangga gitu Ustaz ya, apa tanggung jawab yang memang inti harus dimiliki oleh istri dan juga harus dimiliki suami? Tanggung jawab seperti apa nih Ustaz Ya, untuk membentuk keluarga sakinah ini? Untuk membentuk keluarga sakinah itu, kita seorang suami itu harus bisa menyenangkan istrinya, dan seorang istrinya harus bisa menyenangkan suaminya. Ini yang penting. Iya, benar. Makanya kita dalam berkeluarga itu mencoba memahami isi hati masing-masing, walaupun tidak sempurna. Karena tidak ada keluarga yang sempurna. Tidak ada keluarga yang sempurna, tidak ada pernikahan yang sempurna. Tetap ada kekurangan-kekurangan. Tetapi bagaimana yang kurang itu bisa kita tambahkan. Yang kosong itu bisa kita isi. Yang kosong pada suami bisa diisi oleh istri, yang kosong pada istri bisa diisi oleh suami. Artinya saling melengkapi. Itu tugas. Iya, benar. Apa kebutuhan istri dipenuhi oleh suami, apa kebutuhan suami dipenuhi oleh istrinya, walau tidak sempurna. Ini yang penting. Nah, ini sudah berbicara pada tupoksi kan. Tupoksi istri apa, tupoksi suami apa. Karena dengan saling menjaga tupoksi masing-masing, inilah akan mencapai tujuan yang sama, keluarga sakinah mawaddah warahmah. Berarti harus saling memahami tupoksi masing-masing gitu Ustaz ya. Dan harus memahami karakter masing-masing. Benar sekali. Sehingga kita tahu, oh suami kita ini sakit reumatik. Jadi apa yang tidak boleh kita berikan? Iya, makanan pantangan-pantangannya jangan sampai salah masak gitu ya, Ustaz ya. Oh, benar. Ini tahu kita, suami kita misalnya darah tinggi, tiap hari kita beli kambing kan? Tiap hari kita beli kerupuk nguling. Jadi ini bagian daripada tanggung jawab. Dan untuk suami juga mungkin kita juga harus mengetahui apa larangan-larangan, mungkin apa hal-hal yang tidak disenangi oleh suami yang nggak boleh kita lakukan gitu ya. Menyesuaikan ya. Suaminya misalnya dapat penghasilan sekian, hanya sanggup beli satu baju baru, dia dituntut dua. Nah, itu mudah-mudahnya orang tak butuh ikan tangka. Memang oleh suami kan. Gitu. Jadi harus menyesuaikan Ustaz ya. Harus menyesuaikan dengan kondisi masing-masing. Dan mungkin Ustaz kita bahas sedikit mengenai problematika yang sering dijumpai di masyarakat Ustaz terkait dengan pembentukan keluarga sakinah ini apa Ustaz? Ya, kemarin kan kita khususnya di Aceh Besar kemarin kan ada, di Sarami juga ada di Muanboa, termasuk besar banyak terjadi perceraian. Artinya akibat konflik dalam keluarga melahirkan perceraian. Malah termasuk yang besar terjadi di Aceh Besar kemarin kan. Tadi di Serambi itu ada statement dikeluarkan oleh Bapak Kanwil. Nah, kenapa ini terjadi? Itulah karena tidak saling memahami satu sama lain, dan karena menampilkan rasa ego masing-masing. Tidak ada yang mau mengalah. Ini. Dan juga dari kegagalan mereka memahami tugas masing-masing. Kenapa? Saat ditelusuri banyak terjadi karena pengaruh main game jam 3 malam, jam 4 malam pulang ke rumah, besok tidak kerja. Ini beras enggak ada di rumah. Nah, ini pengaruh dunia luar, teknologi juga. Nah, ini yang menyebabkan hilangnya tanggung jawab seorang suami kepada istri. Nah, ini yang banyak. Walaupun ada juga hilangnya tanggung jawab istri kepada suami, ada juga. Nah, tetapi yang terjadi sekarang kan pengaruh global ini pada permainan kepada kehidupan malam bagi laki-laki telak pulang rumah ini. Malah terjadilah telak carai, dan itu sangat banyak. Dan itu juga kenapa kalau kita berangkat sebagaimana kita sampaikan tadi, diawali oleh belum maksimalnya persiapan mereka saat melakukan pernikahan. Ini tidak kita mengatakan pernikahan dini dalam artian kurang persiapan mereka. Walaupun dari segi umur. Ada umur kawin wanita 25, laki 30, tetapi keilmuan mereka tentang bagaimana kiat-kiat membina rumah tangga itu tidak tahu.
Bahkan bagaimana keluarga yang sakinah mawaddah warahmah mereka belum tahu. Bagaimana apa yang terbayang dalam kepala mereka itu saat melakukan pernikahan? Apa yang terbayang saat mereka? Mungkin hanya nafsu gitu. Ilmu berkahana permohonan, ini kan ngentai. Kemudian itu. Nah, jadi inilah yang perlu kita lakukan ke depan. Para tokoh, para orang tua mempersiapkan yang maksimal bagi pengantin-pengantin yang akan melakukan pernikahan. Dan juga para orang tua barangkali bisa menjadi sebuah pembelajaran bahwasanya ke depan yang anak-anaknya akan menikah gitu Ustadz ya, dari sejak dini dipersiapkan untuk bisa menjadi suami-suami atau istri-istri yang sesuai dengan kiat-kiat membentuk keluarga sakinah tadi. Dan tidak terasa Ustadz, kita sudah di penghujung waktu di sore kali ini. Barangkali ada pesan-pesan atau juga berupa closing statement yang ingin Ustadz sampaikan kepada Syadarul yang ada di rumah, silakan Ustadz. Ya, para pemirsa pendengar di rumah dan dimanapun berada, mari menyimak apa yang telah kita sampaikan tadi, dan itu fakta. Jadi bagaimana ke depan kita mempersiapkan anak-anak kita, generasi-generasi kita agar maksimal dalam melakukan pernikahan. Jangan sampai anak-anak kita gagal dalam memahami sebuah makna pernikahan, sehingga pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan harapan. Dan dikhawatirkan nanti dari keluarga yang tidak baik akan melahirkan anak yang tidak baik dan selamanya menjadi tidak baik. Nauzubillah. Jadi itu mungkin yang closing point dari kami. Bagaimana kita mempersiapkan anak-anak kita menjadi mampu dalam tugasnya masing-masing. Demikian. Baik. Dan